10 pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang yang baru aja nyemplung atau beli Xbox. Hai semua, balik lagi di YouTube. Tema kali ini masih santai kayak video sebelumnya. Jadi saya itu ada list, udah saya catat di sini tentang 10 pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang yang baru beli Xbox, karena akhir-akhir ini gaming di konsol Xbox itu baru menariknya, sangat-sangat menarik. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Xbox itu harus online? Jawabannya adalah enggak, dengan dua kondisi. Yang pertama, kalian harus punya gamenya itu sendiri, dan yang kedua, gamenya itu punya mode untuk main offline, jadi nggak melulu gamenya harus online. Contoh game-game yang harus punya mode offline kayak Tekken, terus FIFA itu ada mode offline-nya walaupun masih bisa play online juga. Terus Naruto Ultimate Ninja Storm, terus apa lagi ya, Dragon Ball. Game-game kayak gitu itu ada mode offline-nya, jadi kalian akan tetap bisa main gamenya walaupun dalam kondisi offline. Itu adalah kondisinya. Yang pertama, kalian harus punya gamenya itu, dan gamenya harus punya mode offline. Maksud saya kalian harus punya gamenya itu, yaitu kalian nggak subscribe di Game Pass, karena kalaupun gamenya ada mode offline, cuman kalian subscribe gamenya itu lewat Game Pass, kalian nggak akan bisa main gamenya itu, karena harus ada verifikasi untuk main game yang langganan pakai Game Pass. Oke, yang kedua, apakah kalau langganan Game Pass-nya itu udah habis, gamenya itu masih bisa dimainkan? Jawabannya enggak. Jadi kalau kalian langganan Game Pass dan langganan kalian udah habis, gamenya udah nggak bisa dimainin. Tapi tenang aja, kalau kalian langganan lagi, gamenya tetap akan bisa dimainin. Jadi filenya tetap ada di konsol kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah storage Xbox itu bisa di-upgrade? Terutama teman-teman yang pakai series S, itu kan storage-nya kecil banget. Jadi apakah bisa di-upgrade? Jawabannya, untuk internal storage sampai sekarang itu belum ada cara buat ngupgrade-nya. Tapi tenang aja, Microsoft itu udah nyediain expansion slot di belakang Xbox-nya, itu bisa dicolok pakai external drive dari Seagate. Cuman harganya itu kemungkinan yang akan ngelirik ke sana itu adalah para pengguna Series X, karena harganya itu udah mirip sama Series S. Jadi teman-teman pengguna Series S kayaknya kurang masuk akal kalau mau ngelirik expansion slot dari Seagate yang officialnya Microsoft. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang pakai Series S nggak kuat buat beli expansion slot dari Seagate, kalian masih punya opsi untuk colok harddisk eksternal atau SSD eksternal ke port USB Xbox kalian. Next, pertanyaan keempat, apakah bisa pindah-pindah region untuk cari game murah? Jawabannya bukan cuma bisa, tapi kalian harus gonta-ganti region untuk menemukan game-game murah, dan gonta-ganti region di Xbox itu aman-aman aja selama saya pakai. Oke, next, pertanyaan kelima, apakah bisa download game di handphone? Perintah downloadnya sih bisa ya, jadi kita bisa perintahkan download si konsolnya itu dari handphone. Tapi kalau yang dimaksud adalah datanya yang itu masuk ke handphone dan nanti datanya di copy ke Xbox, jawabannya nggak bisa. Next, pertanyaan ke-6, apakah bisa main dengan mouse dan keyboard? Jawabannya bisa, tapi tergantung gamenya. Jadi ada beberapa game yang udah support pakai mouse dan keyboard, ada beberapa game juga yang nggak support pakai mouse dan keyboard. So kalian harus cari tahu sendiri. Pertanyaan ke-7, controller Xbox apakah bisa dicolok langsung ke Xbox-nya tanpa baterai? Ya,
Jadi kita colok ke Xbox-nya dengan maksud untuk wired mode tanpa baterai. Jawabannya bisa. Jadi saya beberapa kali tuh sempat ngalamin kehabisan baterai dan nggak punya stok baterai, nggak ada mainan anak juga yang bisa dicopot baterainya, dan ya game terus jalan, mau nggak mau harus colok kabel ke Xbox-nya, dan itu bisa. Pertanyaan ke-8, oke, TV atau monitor nggak ada speakernya, terus solusinya gimana? Solusinya kalian beli HDMI splitter. Splitter di sini maksudnya kalian nanti outputnya tetap HDMI plus ada lubang untuk output jack 3,5. Atau kalau kalian mau ribet ya colokin aja jack 3,5 speakernya ke controller kalian. Yang ke-9, apakah Series S bisa main di 4K? Jawabannya bisa. Jadi Series S itu memang optimize untuk 1440p dan FPS-nya bisa sampai 120 FPS. Cuman kalau kalian colok ke TV 4K tetap akan bisa main di 4K dan nyaman-nyaman aja selama ini. Saya beberapa kali main Forza Horizon dan FIFA 23 di TV 4K dan nggak ada lag atau nggak ada isu gambar yang rusak ataupun nggak nyaman saat dimainkan. Tetap enak aja dan bisa dimainin dengan lancar. Oke, terakhir pertanyaan yang ke-10, Xbox Series S itu panas pada saat dimainin, terutama di bagian hitam sini. Apakah itu normal? Jawabannya ya normal, namanya juga barang dipakai dan dia lagi bekerja. So buat teman-teman yang punya Series S dan merasa Xbox-nya itu panas di bagian yang warnanya hitam itu, sebenarnya nggak masalah karena si Microsoft udah ngedesain Series S sedemikian rupa dan posisinya yang bagian hitam itu memang untuk exhaust, jadi wajar kalau panas. Dan kalau kalian takut apakah akan cepat rusak atau enggak dan pengen nambahin fan, saran saya jangan ditaruh fan-nya itu di samping-sampingnya Xbox, di bagian yang warna putih di atas atau di bawah atau di bagian belakang yang ada lubang-lubang ventilasinya, tapi kalian taruh kipasnya posisinya di atas yang hitam ini dengan konfigurasi pull, jadi narik udara dari dalam. Oke, itu tadi 10 pertanyaan yang sering banget ditanyain sama pengguna Xbox baru. Semoga bisa nambah informasi buat teman-teman. Kalau ada yang mau nanya lain silahkan komen aja di bawah, atau ada yang mau koreksi jawaban-jawaban saya, komen aja di bawah. Dan seperti biasa, thank you udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.